Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran Basic Rock Mechanics. Ini merupakan video ke 1, 2, 3, 4, video kelima terkait dan pada video kali ini kita akan bahasan cenderung singkat. Kita akan bahas terkait dengan plane of weakness ataupun bidang lemah. Oke, plane of weakness ini sebenarnya kita sudah pahami betul ketika ada di kelas geologi struktur. Bidang lemah ini semua hal yang mengalami deformasi, bisa dikatakan seperti itu ya, deformasi brittle tentunya. Jadi bidang lemah ini bisa berupa fissure, bisa berupa joints, atau bisa berupa faults begitu ya, atau shear zone. Dalam hal ini mungkin fault zone ya, dalam hal ini diartikan seperti itu, yang terbentuk dari lapisan yang bergeser, artinya dia mengalami displacement selama proses perlipatan dan pensesaran. Artinya baik perlipatan maupun pensesaran ini adalah proses deformasi. Jadi semua yang terkait dengan deformasi, baik deformasinya itu akibat tektonik, akibat adanya pembebanan, overboard dan burial dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai plane of weakness. Dan disclaimer dulu, foliasi ketika dia membentuk cleavage, walaupun akibat dari ductile deformation plastic deformation, tetapi tetap dikatakan sebagai bidang diskontinuitas ketika dia sudah sampai ke permukaan, ketika dia membentuk cleavage begitu ya. Nah, bagaimana caranya kita melihat itu? Kita bisa mengaplikasikan itu di stereographic projection, yang tentunya teman-teman seharusnya yang sudah melihat video ini sudah memahami bagaimana caranya kita plotting bidang ke dalam stereografi begitu ya. Jadi stereografi biasanya digunakan untuk plotting arah dan bidang rekan. Nah, teman-teman silahkan buka video praktikum untuk geologi struktur begitu ya, teman-teman bisa lihat itu. Nah, pembuatan praktik stereografi dapat menggunakan kelas kalkir, dan tentunya sekarang sudah banyak software ya, ada DIPS, ada GeoOrient, ada websitenya langsung dan seterusnya gitu. Bisa download, mau dikerjain secara offline, mau kerjain secara online, mau kerjakan di web atau kerjakan di aplikasi, bahkan di handphone pun sudah banyak ya, seperti Rocklogger dan sebagainya, itu bisa memfasilitasi itu. Nah, fungsinya ini teman-teman sebenarnya ini adalah bisa paling mudah atau paling aplikatif adalah kita membagi sets of join begitu ya. Dimana di pertemuan lalu kita punya klasifikasi join number begitu ya, yang tidak dihitung satu-satu, tapi kita hitung seberapa banyak arah joinnya. Misalkan teman-teman punya bidang begini, 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 begini. Ini berapa set? 1 atau 2? Ada yang ngatain 1, sebagian ada yang mengatakan 2 ya. Nah, ini kita bisa tuangkan, pokoknya kita ukur saja nilai bidangnya dan nanti kita tuangkan ke dalam stereonet, dimana nanti teman-teman bisa lihat dalam bentuk pole atau banyak titik-titik di bagian sini, titik di bagian sini, atau teman-teman bisa tuangkan dalam bentuk kontur, misalkan dia jadi ngebentuk kontur kan, ada 2 puncakan dan seterusnya. Nah, selama ada puncakan-puncakan ini, puncakan-puncakan berbeda atau konsentrasi yang berbeda, nah itulah join setnya. Jadi kalau misalkan ini Anda plot dan dia memiliki 2 konsentrasi yang berbeda, berarti kita bisa nyatakan bahwasanya ini set yang berbeda, walaupun dia memiliki arah yang relatif mirip-mirip begitu ya. Oke, itu untuk stereographic projection. Lalu ketika kita membahas terkait dengan roughness of joint, artinya kekasaran dari kekar ini begitu ya. Jadi kekar ini tentunya, kekasaran kekar ini akan berdampak kepada resistansi pergeseran. Jadi ketika teman-teman menemukan kekar yang halus, licin begitu dengan kekar yang kasar, itu akan lebih mudah digeser di kekar yang halus karena tidak ada friksi di sana begitu ya. Jadi kita bisa melihat dari teksturnya. Ini yang sering teman-teman atau mahasiswa ITERA dalam hal ini ya digunakan, yang dimana sebenarnya yang banyak hilang adalah ininya teman-teman. Ini adalah scale barnya. Jadi ini bukan dilihat dari per meter, bukan dilihat dari skala yang semaunya kita, tetapi JRC ini atau joint roughness coefficient ini kita bisa lihat dari skala 10 cm, di mana ketika variabelnya sangat atraktif seperti ini dalam 10 cm, maka kita kenal dengan istilahnya JRC 20, 18 sampai 20. Ketika dia smooth, lurus begini ada 2. Biasanya
kadang ini perhatikan skalanya teman-teman. Ini per 10 cm. Kadang-kadang teman-teman ngukur 1 meter, misalkan begini 1 meter. Nah, gini kan. Nah, ini masuk klasifikasi apa? Klasifikasi mungkin yang JRC 16 sampai 18 ataupun 14 sampai 16. Padahal sejatinya di sini kan 0,2, 0 sampai 2, 0 sampai 2, 0 sampai 2. Ini baru nih naik di sini kan dengan JRC-nya dan seterusnya. Jadi, kita perlu perhatikan skala yang kita gunakan begitu ya. Dan juga untuk apa nilai JRC? Nanti kita bisa sesuaikan dengan ini teman-teman. Di mana di sini ada nilai nilai shear stress di sini ya. Dan di sini ada normal stressnya juga. Nah, ini fungsinya dari JRC. Terus ada GCS. GCS ini adalah joint wall compressive strength. Berarti dia bagian batuan yang memiliki rekahan, memiliki kekuatannya lah, kekuatan batuan itu ya, joint wall compressive strength itu kekuatan batuan itu, dan kita bisa dapat dari point load ataupun kita bisa dapat sebenarnya bukan dari point load ya, harusnya compressive strength berarti dari UCS. Dan sudut friksi ini kita bisa ukur nilainya berapa gitu ya. Nanti kita bisa sesuaikan, atau ini sebenarnya rumus untuk mengetahui salah satu, bisa kebalikan juga, mengetahui GRC, mengetahui GCS, mengetahui kalau friksi sih sepertinya harusnya sudah kita ketahui gitu ya. Ataupun bisa juga kita gunakan ini gitu. Dan tentunya shear stress sama normal stress biasanya diketahui. Dan teman-teman jangan lupa shear stress sama normal stress saya sedikit highlight saja. Jadi ketika kita punya bidang layering seperti ini, tentunya normal stress adalah stres yang tegak lurus terhadap bidang miringnya, sedangkan shear stress adalah nilai yang searah dengan bidang miringnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bukan sigma 1 bukan sigma 3, tapi ini normal stress yang tegak lurus terhadap bidang miring, shear stress yang searah dengan bidang paralel terhadap bidang miringnya. Oke, baik, cukup singkat bahasan terkait dengan plane of weakness. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.